Halo, what's up guys? Ke Fatia man, ke Fata and Fatir Gamers. Kita akan reaksi satu garis. Udah kita nggak lama nonton satu garis. Udah lama kita nggak nonton satu garis lagi guys. Oh ya, hari kemarin aku nggak upload soalnya aku lagi istirahat. Dan juga soalnya aku lagi capek itu. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang kakek villager yang mana di sisa-sisa terakhir hidupnya yang udah bau tanah kuburan, ia masih saja melancarkan aksi pembegalannya terhadap desa-desa villager. Merasa tak mau kalah dengan villager, di sisi villager kita juga diperlihatkan seorang villager tua yang seharusnya sudah terbaring lemas di kasur dengan 12 infus selang sedap resek di tangannya. Tapi dengan jiwa patriotismenya, ia masih saja semangat melindungi pedesaan, bahkan ia juga sampai rela mengorbankan nyawanya asalkan jenazahnya dimandikan semprotan selang damkar berkekuatan tinggi agar dapat membersihkan kotoran di tubuhnya sejasad-jasadnya. Alhasil pertempuran dua lansia pun tak dapat terelakkan, diikuti oleh keronco-keronconya yang juga mulai saling berbaku hantam untuk menunjukkan siapakah yang terkuat di antara mereka. Ini Iron Golemnya lagi mudik apa gimana, kocak? Ya mana aku tahu. Ini kakek-kakek pada gelut, boy. Namun baru juga 5 menit perang dimulai, kedua kakek yang sudah dirindukan liang lahat ini sepertinya sudah harus recall ke markas masing-masing karena untuk mengangkat pedang saja tulang mereka sudah berbunyi kertek-kertek blak-blak luar dan malah lanjut saling memberikan salam dari Binjai. Pas banget. Dari jasadnya, villager pun segera menarik anak buahnya untuk surrender ke base karena udah nggak kuat bersilaturahmi bokem bersama para villager. Bahkan saat latihan pun mereka mencetak muka rival mereka masing-masing hanya untuk dijadikan target sasaran latihan agar semakin termotivasi untuk terus menyepam ultinya sampai mampus. Namun sepertinya di sini kita diperlihatkan seekor putra mahkota villager yang tidak setuju dengan kelakuan ayahnya, sebab di umurnya yang hampir tewas bukannya menyepam sholat taubat dan amalan penolak siksa kubur, ia justru semakin gencar untuk menanam rasa benci di antara para villager. Geblek emang. Scene pun berpindah memperlihatkan villager lubang charger yang sedang memanen durian berskin apel. Namun tiba-tiba saja oleh kehadiran villager yang tiba-tiba berflicker dan langsung menembakkan anak panahnya ke arah villager. Namun rupanya villager ini tidak berniat membunuh villager tersebut, melainkan ia menembak seekor bom portable berdaya ledak gas LPG 3 ton yang untungnya tidak sempat mengkamikazekan diri di dekat villager. Banjai. Kejantanan villager woman pun mulai tersaksikan dengan rudal yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi ada mahkota emas PT Freeport di kepalanya yang pastinya villager satu ini bukanlah villager pengangguran tukang ngibul, sehingga pasti bisa ia manfaatkan cuannya untuk memborong seblak satu baskom sampai mampus. Bolong-bolong dah tuh lambung. Villager pun langsung menyatakan cintanya dengan setangkai bunga bangkai yang memiliki aroma beradioaktif tinggi sehingga dapat membuat siapa saja yang menciumnya terpelet sampai akhir hayat. Dan sejak saat itu mereka berdua pun mulai melancarkan aksi PDKT-nya sembari membahas rencana staycation mereka di Nether. Bentar, itu nggak salah air laut diminum. Serasa ngedet sama satwa liar anjing. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita memberi nama kepada dua MC sejoli kita ini yang anggaplah bernama Rehan. Biar Rehan Aimannya mau banggain manusia purba. Tak lupa perkenalkan juga betina yang berhasil membuat Rehan tersagne-sagne dengan kecantikannya, atau yang bisa kita panggil dengan sebutan Vina. Aku bang, Vina bang. Setelah pulang ke rumahnya secara tidak sengaja, Vina melihat warga desa yang sedang merencanakan strategi perang yang rencananya mereka akan menggengbeng villager dari 4 arah mata angin dan mengunboxingnya menjadi Lego, kemudian merekamnya dengan resolusi 144 pixel. Melihat hal tersebut, Vina yang khawatir rudal kesayangannya logout dari dunia, ia pun segera mencepukan apa yang baru saja dilihatnya kepada Rehan. Namun rupanya Vina dibuntuti oleh kakek ketua guild dan para membernya yang langsung menyebloskan Rehan ke dalam penjara. Begitu juga Vina yang dianggap sudah mengkhianati para villager sehingga ia pun disegel di rumahnya dengan posisi pintu yang diblokir batu semen 3 roda. Alhasil ia tidak bisa bertemu sang batok charger kesayangannya lagi. Untung Vina yang tidak pernah merawat rumahnya sejak awal ditempati, sampai atapnya pun dapat berinteraksi langsung dengan meteor jatuh. Tanpa pikir panjang, Vina pun segera kabur lewat lubang di atas rumahnya untuk membebaskan calon rudalnya yang sedang dipenjara. Di sana Vina melemparkan sebiji TNT ke hadapan villager yang gue juga gak tahu kenapa nggak langsung dilempar ke villagernya aja. Dan Vina pun segera jangan gitu dong. untuk Sudah, apalagi mau pesan itu guys. Kenapa nggak lu pakai buat bongkar batu di rumah lu, kocak? Juga. Waktu lama Vina akhirnya berhasil mengubah status Rehan menjadi buronan, dan dengan kuda goib yang tiba-tiba nge-spawn, mereka berdua akhirnya berhasil kabur dari pengeroyokan massal para villager yang udah nggak tahan ingin mendaratkan bogemnya kepada Rehan dan Vina. Setelah kabur dari pedesaan, mereka berdua pun berpamitan untuk pulang
pulang ke rumah masing-masing. Namun tiba-tiba saja otak Rehan merekomendasikan supaya dirinya tinggal bareng Vina seumur hidup agar dirinya tidak ditikung villager berhidung persegi panjang lain, dan filmnya pun berubah menjadi genre NTR. Alhasil tak butuh waktu lama, kedua pasangan ini akhirnya berhasil membeli rumah seharga 100 emerald yang ditukarkan dengan mahkota kerajaan jin hasil dari adu mekanik melawan Nyi Roro Kidul, yang mana akhirnya sekarang mereka bisa memulai kehidupan damai dan tentera mereka sebagai suami istri dan mulai membuat garis keturunan keluarga di sana. Tak berselang lama, scene pun berpindah memperlihatkan seekor zombie piglin yang baru saja beres studi banding ke overworld, dan ia pun segera mencepukkan hasil pengamatannya bahwa di sana banyak terjadi transaksi COD-an emas baik dari kubu villager maupun villager. Mendengar berita tersebut, ketua guild zombie piglin yang sudah menganggap emas sebagai oksigen, ia pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menginvasi overworld dengan tujuan membegal seluruh emas villager dan villager. Sementara itu, ketua guild villager yang sedang membaca buku tutorial win streak perang ala Gajah Mada, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh segerombolan penghuni asli neraka yang tiba-tiba menyatakan open war tanpa meminta Sherlock sebelumnya. Para villager yang sedang dalam posisi tidak siap berperang, tentunya mereka dapat diobok-obok dengan mudah oleh para zombie piglin dengan bersenjatakan palu yang biasa digunakan menyiksa member VIP di neraka. Melihat markasnya diserbu zombie piglin, salah satu villager pun diam-diam melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rehan bahwa ayahnya sedang terlibat adu mekanik melawan para zombie piglin. Mendengar kabar tersebut, Rehan yang tak mau jadi anak durhaka yang kemudian di blacklist dari daftar penghuni surga, ia pun segera OTW menuju villager outpost untuk menyelamatkan ayahnya dari geprekan maut palu zombie piglin. Sesampainya di sana, kita dipertontonkan ayah Rehan yang sebentar lagi akan menjadi mayat, dilanjut dengan sesi tanya jawab bersama malaikat Munkar Nakir. Namun tiba-tiba saja terdengar suara trompet tahun baru yang biasa digunakan untuk menyatakan open war kepada villager, sehingga mengakibatkan tertundanya adegan penggeprekan brutal ayah Rehan. Dengan skill bertarungnya, Rehan mampu melibas semua zombie piglin yang mana meskipun mereka dilengkapi dengan tameng anti bacok, namun Rehan diberi asis oleh Vina dengan menyimpan puluhan anak panah sehingga tidak ada satupun serangan zombie piglin yang mampu menyentuh rudal kesayangannya. Singkat cerita, pertarungan pun dapat dimenangkan oleh villager dan villager. Setelah melihat kehebatan memanah calon menantunya secara live streaming, ayah Rehan pun merestui bibit-bibit asmara di antara mereka berdua, walaupun Vina bukan berasal dari kubu villager. Di sisi lain, para villager yang tidak mampu menangkal kebarbaran zombie piglin sehingga mereka harus rela peti emas VOC mereka dirampas oleh para zombie, dan juga rumah subsidi para villager pemberian Mojang yang hangus dibakar oleh para zombie besutan neraka jahanam. Namun zombie piglin mentransferkan emasnya ke Nether, tiba-tiba saja berflikerlah Vina, Rehan dan ayahnya yang langsung menantang babi neraka ini untuk adu kesaktian, sehingga pengeroyokan solo versus squad pun tak dapat terelakkan. Namun sayangnya mengalahkan bos terakhir zombie piglin tak semudah mengaspal lautan. Ya gimana konsepnya mengaspal lautan? Mampu menangkis semua serangan bertubi-tubi yang mengarah padanya. Namun untungnya villager masih memiliki sisa petasan dari tahun 1990 yang mampu memberikan efek stun terhadap zombie piglin, sehingga membuat villager mampu memberinya critical damage lewat ciuman pedang tongkat baseball kematian, yang akhirnya zombie piglin yang tak kuasa menahan sakit pun terpaksa memencet tombol surrender, sehingga kini mereka bebas untuk mengolahnya menjadi babi rica-rica khas Manado. Alamak najisnya. Alamak najisnya. Entitas babi dari neraka, kedua rival ini akhirnya memutuskan untuk saling berdamai. Bahkan sebagai bukti telah terjalinnya tali silaturahmi, villager juga menggiveaway-kan satu peti penuh berisi roti jalamak 5 biadab, sehingga cerita pun berakhir happy ending dengan menampilkan Rehan dan Vina yang akhirnya dapat hidup berdampingan bersama walaupun memiliki perbedaan latar belakang. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Vina, Rehan, dan para villager, jika pepatah pernah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu artinya jika perbedaan masih kita jadikan untuk mencari musuh, maka bersiaplah untuk merasakan sakitnya terjatuh. Ingat, jangan pernah berharap langit bisa kau sentuh atau bahkan lautan bisa kau tempuh jika egomu saja masih belum bisa kau bunuh. Udah dulu ya guys. Coba like, subscribe, dan komen dan share-nya dan loncengnya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share dan loncengnya untuk satu kali. Dan goodbye dulu ya guys. Dah.